Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Siti Khulaso. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai data mining. Pengertian dari data mining yaitu proses penggalian data untuk menemukan pola-pola penting yang bisa menjadi informasi bermanfaat, khususnya bagi pemilik bisnis. Contohnya itu seperti menemukan pola perilaku konsumen dari kumpulan data konsumen pada periode waktu tertentu. Dengan mengetahui pola perilaku konsumen, pemilik bisnis tentu bisa menyesuaikan strategi bisnis mereka, sehingga mereka dapat membuat keputusan berdasarkan fakta di lapangan. Lantas, apa saja fungsi dari data mining? Fungsi dari data mining ini mempunyai 4 fungsi utama, yaitu yang pertama ada prediksi, atau setelah menemukan suatu pola dari kumpulan data, pola tersebut digunakan untuk memprediksi hasil yang terjadi di periode berikutnya. Yang kedua yaitu ada deskripsi. Fungsinya yaitu untuk memahami karakteristik utama dari suatu data. Yang ketiga yaitu ada asosiasi, berfungsi untuk menemukan hubungan antar data, sehingga kita bisa tahu apakah karakteristik suatu data dapat mempengaruhi data lainnya. Yang keempat yaitu ada klasifikasi. Fungsinya untuk memberikan atribut tertentu pada suatu data, sehingga data lebih mudah untuk diinterpretasikan walaupun tiap fungsi prakteknya berbeda. Tapi tujuan akhirnya tetap sama, yaitu mempermudah pemilik data untuk memahami makna dari data. Metode data mining. Yang pertama yaitu memahami tujuan data mining. Pertama-tama kita harus mengidentifikasi apa yang bisnis kita butuhkan terlebih dahulu, karena langkah ini yang akan menentukan arah dari data mining tersebut. Yang kedua yaitu mengumpulkan data. Selanjutnya, kita perlu mengumpulkan data yang relevan dengan tujuan dari data miningnya, sehingga proses identifikasi data bisa lebih mudah. Kita juga bisa menemukan data yang tidak sesuai dengan kriteria risetnya. Yang ketiga yaitu menyiapkan data. Agar informasi yang diperoleh benar-benar akurat, kita harus melewati fase persiapan data terlebih dahulu, karena semakin lengkap data yang kita pilih, semakin kredibel informasi yang akan kita dapatkan juga. Jadi pastikan datanya sudah layak untuk diproses. Yang keempat yaitu ada proses modeling. Setelah datanya dipersiapkan, kita bisa langsung mencari pola yang ada di dalam datanya. Sebelum melakukan pencarian pola, pastikan juga model matematika yang akan kita gunakan relevan dengan tujuan dari data mining tersebut. Yang kelima yaitu ada evaluasi pola. Nah, ketika tahapan di atas telah dicoba, selanjutnya kita tinggal mengevaluasi polanya. Yang keenam yaitu ada penyajian pola. Pada fase ini kita harus bisa mempresentasikan temuan polanya dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga hasil benar-benar bisa dilihat sebagai informasi yang bermanfaat. Dalam hal ini tentu juga kita harus tahu siapa yang akan mengakses informasinya. Perbedaan data warehouse dan data mining. Tidak sedikit orang yang belum mengetahui apa perbedaan dari data warehouse dan data mining. Dari segi namanya, data mining adalah gabungan dari dua kata yang bahasa Inggrisnya yaitu data, yang dimana berarti data, dan mining yang berarti menambang. Dengan kata lain, data mining adalah sebuah proses penambangan data, sedangkan data warehouse adalah sebuah gudang atau tempat penyimpanan data. Selain perbedaan data warehousing dan data mining, keduanya memiliki kesamaan pemakaian kata yang ditunjukkan untuk menggambarkan sebuah proses. Namun data warehousing berarti pengumpulan data. Terlepas dari perbedaan data warehouse dan data mining, keduanya masih saling berkaitan. Proses penambangan data membutuhkan data warehouse untuk mengambil data yang akan diolah dan diamati polanya. Manfaat dari data mining. Ternyata manfaat bisa dirasakan dalam berbagai bidang lainnya, termasuk bisnis dan pemasaran. Berikut sejumlah manfaat dari data mining. Yang pertama yaitu mengetahui tren. Yang kedua yaitu ada metode untuk memprediksi keputusan bisnis di masa depan. Yang ketiga yaitu dapat mengetahui produk yang akan dibeli bersamaan. Yang keempat itu mampu mengamati perilaku konsumen. Yang kelima yaitu model sebagai sarana penyusun strategi peningkatan penjualan. Yaitu data mining adalah sebuah metode yang bisa difungsikan oleh beberapa orang
dengan latar belakang bidang yang berbeda. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.